ada semacam penyembuhan, ya, ada penyembuhan. Jadi suatu pasien, jadi kadang-kadang pasien itu menderita mengalami keluhan sakit, entah itu di dada, entah itu di kepala, pusing, dan dalam salah satu penyembuh atau ini mengatakan bahwa kadang-kadang itu diikuti oleh suatu makhluk halus. Tiba-tiba pas dia lagi lewat ada makhluk halus masuk di tubuhnya tanpa disadari, atau mungkin ada semacam ilmu dari kakek-kakeknya, dari keturunannya yang masuk ke dalam dirinya. Nah, dan malah itu menjadi siksaan buat orang itu. Malah tiba-tiba itu jadi pengganggu, merasakan sakit di waktu-waktu tertentu atau di jam-jam tertentu, malah seperti tersiksa. Dan kita lihat sendiri bahwa itu memang diobati, dan diobatinya itu setelah diobati dengan dibaca itu bisa sembuh, bisa selesai. Nah, sementara di Tandafa itu kan bahwa kita menganggap bahwa semua makhluk itu adalah ini pandangan kebanyakan orang terhadap sakit itu rata-rata negatif. Ya, para tabib, para dukun ataupun dokter seringkali kan berusaha untuk membuang penyakitnya, ya kan? ya. Bahkan kalau perlu tangan dipotong kalau di situ ada penyakit. Mereka hanya melihat peristiwa sakit itu hanya sebagai peristiwa fisik. Ya. Padahal yang disebut sakit itu banyak hal. Salah satunya sakit atau rasa sakit itu hanya alarm. Alarm artinya dia memberi peringatan pada kita. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang harus dipenuhi, ada sesuatu yang harus diperhatikan. Ya, sama dengan sepeda motor sampean. Ada alarmnya kan? Ini rantainya misalnya. Uli habis, lampu nyala. Alarm. Jadi alarm semacam itu bukan penyakit. Rasa sakit itu hanya alarm, tapi bukan penyakit yang sebenarnya. Tapi kalau alarm tadi tidak diperhatikan, maka penyakit yang sebenarnya muncul. Ya, mungkin gara-gara ulinya nggak diisi, mogok dan lain sebagainya. Malah terjadi kerusakan-kerusakan yang lebih fatal. Jadi pertama, sakit itu harus dipahami sebagai alarm. Artinya dia pengingat, mengingatkan kita ada sesuatu yang keliru dalam diri kita, baik itu tubuh, mental maupun pikiran kita. Ya. Juga ada sesuatu yang harus kita perhatikan, minta perhatian khusus. Ya kan? Di situ itu pertama untuk memahami sakit. Kemudian kedua, kita harus bisa melihat penyakit secara kita ingin menyembuhkan penyakit itu harus disesuaikan dari mana penyakit itu datang. Ya, istilahnya kita harus mendiagnos dengan tepat. Penyakit ini sumbernya dari mana? Ada banyak sumber, dari pikiran, dari perbuatan, ya, dari kebiasaan, dari tubuhnya, banyak. Jadi kalau kita lihat dari sini, 80% orang sakit itu rata-rata dari pikiran. 80%. Penyembuhannya jelas pencerahan.
Ada orang yang datang ke dukun kemudian percaya, selesai. Karena itu pikiran, permasalahan. Percaya apa? Iya. Nah, itu pikiran. Tergantung apa yang disebut dukun itu hanya sekedar membuat dia yakin salah atau benar. Tapi kalau di tanda apa kita memberikannya dengan cara yang lain. Nah, ada yang penyakit muncul kalau 80% dari pikiran, 10% itu dari gaya hidup. Pola hidup kita bagaimana, pola makan kita bagaimana, pola pikir kita bagaimana. Itu, nah, penyakit yang muncul karena gaya hidup, apa yang kita lakukan tiap hari itu udah kita seperti nyelengi racun. 1%, sampai umur 40-50 racun itu baru mencapai 100%. Baru muncul penyakitnya. Keluhannya itu baru datang. Seperti diabetes, ya kan? Asam urat, stroke. Nah itu penyembuhannya hanya dengan apa? Merubah gaya hidup. Kalau dulu kebanyakan makan gula, ya sekarang kurangi gula. Kalau perlu jangan makan gula. Karena hanya merubah gaya hidup aja. Makanya kalau kita ingin tubuh kita nggak rusak karena gaya hidup, ya atur gaya hidupmu. Harus mampu mencapai kesehatan holistik. Semua yang kita pikir, semua yang kita lakukan, semua yang kita makan disesuaikan dengan kapasitas diri kita di seluruh level. Nah, ada penyakit yang terjadi karena salah makan. Nah, penyakit yang muncul karena salah makan namanya ini yang disebut dengan medis, keracunan. Ini urusannya dokter kan, medis. Ya. Jadi kalau yang dari pikiran itu 80%, gaya hidup itu 10%, ya. Yang medis itu cuma 10%, sisanya. Oh iya, sisanya belum. Yang medis itu 7%. Nah, yang terakhir 3% adalah porsir tenaga. Apanya? Porsir tenaga. Misalnya sampai kerja macul atau kerja mondar mandir nggak ingat waktu, kecapean. Penyembuhannya ya istirahat, relax, cari tukang pijat, mandi di spa, gitu. Jadi, tapi semuanya bisa kita selesaikan dengan cara tandapa. Tandapa itu adalah penyembuhan secara holistik. Satu kali sembuh bisa seluruhnya kan kena. Tapi kita punya banyak cara untuk menyembuhkan. Nah, penyembuhan yang paling mudah adalah kita melakukan tarespa sifa. Duduk seperti ini, niatkan untuk menyembuhkan dia atau menyembuhkan diri sendiri. Dia menyembuhkan siapa yang membutuhkan, bisa menyembuhkan diri sendiri juga. Nah, ini akan mengalirkan energi. Begitu ini sudah selesai, syukur-syukur kalau coba dibiasakan juga untuk bisa menjadi pendeteksi. Dideteksi dulu mana yang sakit. Ya. Jadi untuk mendeteksi biasakan ini jadi petunjuk. Jadi setiap kamu begini, ini untuk mendeteksi. Ini akan menunjukkan di mana penyakit itu datang. Langsung untuk sini. Ya. Mungkin kita pada waktu penyembuhan tinggal tergantung penyakitnya di situ berat atau tidak. Ada 3 cara yang kita bisa lakukan. Ya. Pertama mungkin penghancuran terhadap penyakit itu. Kalau memang di situ ada semacam virus, setelah penghancuran baru kita pulihkan. Setelah dipulihkan baru kita lindungi, kita ditameng gitu, dipakari. Seperti itu. Jadi 3. Atau dengan cara holistik hanya dengan 1 varian. Dan
pasien harus kita tuntun lewat kata-kata. Karena energi akan mengalir, agar terjadi dialog dengan si penerima, kita harus mengatakan bahwa energi ini akan kamu rasakan di wilayah yang kita tunjuk atau wilayah yang bisa dia rasakan. Biar connect ya. Ya, biar connect. Rasakan di tanganmu atau rasakan di badanmu, rasakan loh. Itu semacam sugesti ya. Bukan sugesti. Itu udah formulasi alam. Aku tidak jauh dari sang kamu. Jadi buat percaya dulu. Iya, aku tidak jauh dari sang kamu. Makanya kita harus membuat dia. Sekarang rasakan di tubuhmu. Ya, pantasan orangnya bilang aminkan doa saya. Nah, Kan pada saat mengaminkan itu kan berarti sudah ya. connect. Jadi kita arahkan dari kata-kata. Dan kita energinya akan mengarah. Dan dia akan menerima energi sesuai yang diarahkan. Ya. Dan yang lebih penting pada saat kita melakukan seperti itu, proses penyembuhan yang terjadi sebenarnya adalah ruh dia sendiri yang membenahi. Tugas kita dengan segala macam ritual yang kita lakukan hanya memanggil ruhnya kembali ke tubuh. Oh gitu ya. Nah, itu. Ya. Ibaratnya, Kamu datang. datangnya nih, Terbangun nih. ya enggak, udah datang, dia datang otomatis dia kembali ke tubuhnya. Dia lihat tubuhnya kok kayak lihat rumahnya, rumah kok bocor semua ini. Bocor sana becek ini lah, udah dia yang sibuk betulin sendiri rumahnya sendiri. Nah gimana itu guru yang terserah makhluk atau apa? Kalau ada terserah ada yang dikirimin makhluk, makhluk ke dia. Gitu. yang seperti itu biasanya hanya merupakan Apa benar? Gitu? itu peristiwa politik di alam niskala. Tapi benar itu. Bisa benar. Peristiwa politik di alam niskala. Contoh gini, kalau orang minta penyembuhan, ternyata di dalam dirinya ada pusaka. Tapi pusaka tadi belum berupa pusaka, masih berupa makhluk-makhluk halus yang sangar, yang itu sebetulnya pusaka semua. Hanya karena pusaka ini mencari tuan yang hebat, maka dia berusaha untuk menepati orang ini, membuat orang ini sakit, dengan harapan orang ini mencari penyembuh. Dia akan mencari penyembuh di mana-mana. Terus? Ya sampai penyembuh ini betul-betul bisa memenuhi kehausan penunggunya, pusakanya. Wah ini kayaknya tepat jadi bosku ini. Ya, baru dia menunjukkan dirinya. Pusaka. Aku mau ikut kamu. Oh gitu. Iya. Pancingan aja. Akhirnya dia sembuh ketika pusaka itu kita ambil. Pusakanya untuk siapa? Bisa untuk kita, bisa untuk ya dia. Dikembalikan. Hanya dia di saat itu hanya dititipi saja, tapi belum tahu apa. Oh gitu ya. Rasa sakit yang dia rasakan itu kan hanya mengingatkan saja. Sekarang waktunya kamu untuk bangkitkan, ambil gali, gitu kan. Gitu. Iya. Jadi jangan dipahami sebagai penyakit, tapi pahami itu sebagai peristiwa spiritual. Nah, seperti ada tiba-tiba datang ke Iya. Jadi orang sakit pun jangan dipahami sebagai orang sakit. Orang ketika dalam hidupnya punya masalah apapun, baik itu masalah dengan hal yang kecil, misalnya jerawatnya nggak sembuh-sembuh, atau punya pacar putus, atau stres karena bangkrut, itu hanya jalan untuk menarik dia ke arah spiritual. gitu. Iya, jadi bukan penyakit biasa. Itu istilahnya jeweran dari Tuhan. Nah, Jewer untuk itu kan nggak disengaja. Nah kalau ini dikirim orang, apapun. misalnya Jadi maksudnya kasarannya bisa ya, apapun Santet. itu hanya sebab aja. Nah nyantetnya itu kan kirim makhluk ke situ. Iya, nggak apa-apa. Itu hanya penyebab aja. Itu yang disebut dengan politik di alam niskala. Nah yang makhluk yang di situ itu baru di situ Bisa makhluk itu bisa ikut sini. gitu Ya ini jadi pengabdi gitu. Oh gitu. Sama dengan rumah ini angkernya sekali. Ini kita dikasih tempat ini angker. Kenapa sampai angker? Karena rumah ini dijaga sama dia sampai penghuni yang tepat yang harus tinggal di sini. Oh gitu. Eh, Nah, itu yang belum. Iya, yang masuk akal ya. Aduh.
Jadi bukan Bukan sesuatu yang menyeramkan sebenarnya. Iya. Tapi itu jalannya dia untuk Mencari sama, punya cara sendiri mencari. Jadi nggak perlu risau dalam hidup. Nggak ada yang salah dalam kehidupan. Nampasan berubah itu ditarik sembuh. Iya. Makanya kita pahami semacam itu maka akan terjadi seperti itu. Kalau kita pahami secara beda maka yang terjadi pun berbeda. Dokter semuanya salah. Orang sakit diamputasi. Ya kan? Yang sakit dibuang. Kan enggak. Dalam Al-Quran dikatakan, kalau kamu mampu memegang kekuatan ini, rahasia ini ya, tanda apa ini rahasianya? Ya? Jangankan gunung-gunung dapat kamu pindahkan. Ayat ya. Bumi pun dapat kamu belah. Orang-orang mati bisa kamu hidupkan kembali lagi. Apalagi penyakit-penyakit ini. Hah? Bumi bisa dibelah, orang mati bisa dihidupkan. Bayangkan orang Daya itu, yang sekarang mungkin masih ada beberapa yang masih tersisa. Orang-orang yang celaka, sekalipun sudah mati seminggu, masih bisa dihidupkan. Asal syaratnya belum dimasukkan ke dalam rumah. Artinya dia masih punya koneksi dengan angkasa. Jadi ketika dia masuk, lepas dari gravitasi aras, jadi seolah-olah udah nggak bisa dihidupkan lagi. Jadi selama belum dimasukkan rumah, masih bisa dihidupkan. Sekalipun dia mulai membusuk. Nah, Karena kita kan nggak bisa tahu. Tahu, karena pada hakikatnya semua yang berproses dalam diri kita ini hanya sel-sel. Sel-sel bisa berubah, sel-sel bisa membelah diri, memperbaharui dirinya. Di dalam setiap sel punya kecerdasan. Kita ini bukan entitas tunggal. Diri manusia itu bukan entitas tunggal. Sama seperti gedung pencakar langit yang tingkatannya sampai 600 tingkat. Mereka bukan entitas tunggal, tapi biliunan pasir. Yang ada di dalam. Ya, yang disatukan oleh semen. Dalam diri kita ini biliunan sel. Apa yang menyatukan sehingga sel itu bersatu menjadi tubuh kita? Nah, kalau bangunan itu yang menyatukan kan semen, ya kan? Bahkan perbandingan semen dan pasir harus proporsional. Kebanyakan rapuh, kekurangan pun rapuh. Nah, yang menyatukan sel itu apa?